Bismillahirrahmanirrahim. Menghadapi Haji tahun 2025, Kementerian Agama kembali akan menerapkan skema murur dan akan mempersiapkan skema tanazul. Nah, apa itu murur, apa itu tanazul, dan bagaimana skema ini akan diterapkan pada Haji 2025? Mari kita bahas bersama saya, Fahrul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umrah. Ya, Haji tahun 2025 ini akan menjadi tantangan tersendiri ya bagi Kementerian Agama. Kenapa dikatakan tantangan tersendiri? Karena indeks kepuasan jamaah pada Haji tahun 2024 itu ya termasuk tinggi ya. Sehingga jangan sampai nanti pada pelaksanaan haji tahun 2025 itu indeks kepuasan jamaah itu menurun, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Agama sebagai orang yang mengurus tentang perhajian di Indonesia ini. Jangan sampai indeks kepuasan jamaahnya ini menurun. Nah, menghadapi haji tahun 2025 ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama itu menerapkan yang namanya sistem murur dan sistem tanazul. Ini diberlakukan sistem murur ini untuk menghindari kepadatan di Mina, supaya jamaah itu tidak terlambat diangkut dari menghindari kepadatan di Musdalifah. Jadi supaya jamaah itu tidak terlambat diangkut dari Musdalifah menuju ke Mina. Kemudian sistem tanazul itu ini sebagai antisipasi daripada menghadapi kepadatan di Mina. Nah, alhamdulillah tentu pemerintah Indonesia itu selalu mengkaji dan mengevaluasi setiap tahapan pelaksanaan ibadah haji. Seperti tahun 2023 kemarin, itu kan pernah terjadi kasus di mana jamaah itu terlambat diangkut dari Musdalifah, sehingga sampai siang itu masih ada jamaah yang belum diangkut dari Musdalifah. Bisa dibayangkan bagaimana teriknya matahari di Musdalifah ketika itu. Musdalifah itu kan nggak ada tenda seperti di Arafah dan Mina. Ya, lapangan terbuka seperti itu. Bisa dibayangkan bagaimana mereka dari malam itu mabit di Musdalifah, yang sampai siang itu baru diangkut. Pagi jelas tidak makan itu. Kemudian ya syukur-syukur alhamdulillah kalau persiapan air waktu itu ada gitu. Sehingga beberapa jamaah yang mengalami insiden di Musdalifah ketika itu, saya pernah baca beritanya itu ada yang menuntut Kemenak seperti itu karena terlambat diangkut dari Musdalifah ke Mina. Nah, tahun tahun selanjutnya 2024 kemarin itu diberlakukan sistem murur. Apa itu murur? Jadi sistem murur itu adalah jamaah itu dari Arafah menuju Musdalifah ba'da maghrib, tapi di Musdalifahnya tidak turun. Jadi hanya melewati Musdalifah saja, kemudian langsung ke Mina. Jadi apakah mabit? Mabit gitu. Mabit. Cuman mabitnya di dalam bus. Jadi jamaah itu begitu sampai di Musdalifah tidak turun. Jadi tidak turun, langsung menuju ke Mina. Nah, ini lebih efektif sebenarnya gitu. Terbukti kemarin pada tahun 2024 kemarin ketika diberlakukan sistem murur ini. Jadi murur itu Bapak Ibu, tidak semua jamaah yang akan mendapatkan skema sistem murur ini. Jadi sebagian jamaah tetap ada yang turun di Musdalifah, dan sebagian jamaah lagi itu langsung menuju ke Mina. Jadi tidak semua jamaah murur ya.
tetap ada yang turun. Jadi sebagian jamaah yang turun ya nikmatin mabitnya di Musdalifah. Bagi yang tidak kebagian turun, ya mereka mabitnya di bus. Begitu masuk Musdalifah, itu busnya akan pelan-pelan, begitu kan, sampai nanti jamaah itu dapat ya dapat inilah gitu, dapat mabitnya di Musdalifah lah, sekalipun itu di dalam bus. Kemudian mereka langsung ke Mina. Nah, sistem murur ini mungkin bagi jamaah haji reguler itu mungkin baru tahun kemarin diberlakukan. Tapi bagi yang haji khusus itu ya dari kemarin-kemarin yang mereka tidak turun. Sangat jarang sekali travel yang jamaahnya tuh turun di Musdalifah. Kebanyakan travel itu begitu sampai di Musdalifah, ya busnya pelan-pelan, begitu kan, sampai nanti dapat waktu mabit. Begitu sudah dapat waktu mabit, busnya sudah ngelewatin Musdalifah, baru tancap gas lagi menuju Mina. Menuju Mina boleh, menuju Masjidil Haram juga boleh, begitu, tergantung travelnya. Nah, kebijakan murur ini, skema murur ini, alhamdulillah pemerintahan kita kemarin menerapkan, jadi sebagian jamaah itu turun di Musdalifah untuk mabit, sebagian lagi hanya melewati Musdalifah saja, mabitnya di dalam bus. Gitu. Tentu apapun kebijakan yang diberlakukan oleh Kementerian Agama ini, tentu itu sudah dikaji dari segi keabsahan ibadah hajinya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mendapatkan dirinya itu termasuk dalam skema murur, Bapak Ibu tidak usah khawatir tentang keabsahannya. Tentu apapun kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintahan kita melalui Kementerian Agama itu pasti sudah dikaji, sudah dikaji lah oleh Kementerian Agama, tentunya lewat diskusi-diskusi para alim ulama. Nah, kemudian pada tahun ini, tahun depan tahun 2025, itu Kementerian Agama akan memberlakukan skema namanya Tanazul. Nah, ini ada skema baru lagi nih, Tanazul. Jadi ini untuk mengurai kepadatan di Mina. Ya, kita tahulah kondisi Mina itu kan wilayahnya terbatas. Mina beda dengan Arafah. Arafah itu luas, begitu kan? Arafah luas, sehingga ya berapapun jamaah hajinya, insya Allah Arafah akan selalu muat untuk mampu untuk menampung para jamaah haji. Beda dengan Mina. Mina itu tempatnya terbatas. Sementara jamaah haji yang ingin mabit di Mina itu, Masya Allah, jutaan manusia ingin mabit di Mina. Sehingga tempat yang terbatas itu dari tahun ke tahun selalu ada cerita tempatnya desak-desakan. Mau ke kamar mandi, antrinya itu bisa 1-2 jam, begitu. Itu selalu ada cerita-cerita seperti itu. Tempatnya terbatas, apalagi toiletnya terbatas. Kalau toilet terbatas di Mina itu, ya cerita dari tahun ke tahun. Sehingga pemerintahan Indonesia, pemerintahan kita, sekarang mulai memikirkan bagaimana caranya supaya mengurai kepadatan di Mina. Nah, kalau dari pemerintahan Saudi sendiri, itu sudah memikirkan bagaimana cara mengurai kepadatan di Mina, yaitu dengan memperluas area Mina. Ada namanya Mina Jadid. Setelah areanya diperluas, ya apakah bisa mengurai kepadatan di tenda tadi? Ternyata, ya adanya Mina Jadid juga itu tidak bisa mengurai secara signifikan lah kepadatan yang di Mina, karena jamaah haji itu kan selalu bertambah, belum lagi ada visa yang di luar visa haji juga ada yang berhaji lah gitu. Kita tidak menafikan hal itu, memang ada begitu, faktanya memang ada.
Sehingga Mina itu ya terbatas. Tapi walaupun mereka tidak masuk ke tenda, tenda itu menampung para jamaah haji itu kalau sekarang gitu. Jadi sekarang itu kasurnya itu lebarnya itu mungkin hanya 50 cm lah begitu ya, 50 cm, sehingga 1 meter itu mungkin diisi oleh 2 orang, 1 meter 2 orang gitu. Jadi kalau untuk tidur di Mina itu ya alhamdulillah nikmat sekali, tidur 1 meter itu berdua dengan sempit-sempitan begitu ya, nikmat begitu. Kita nikmatin apapun yang terjadi di Mina itu, alhamdulillah, itulah nikmatnya Mina itu seperti itu. Tempatnya berdesak-desakan, begitu, padat, ya begitu Mina. Karena tempatnya terbatas seperti itu nikmatnya haji itu di situ. Jadi demi mengurai kepadatan di Mina, pemerintahan Indonesia, pemerintahan kita itu bermaksud akan membuat skema namanya tanazul. Tanazul itu apa? Tanazul itu jadi sebagian jamaah nanti yang pemondokannya itu atau tempat tinggalnya itu tidak jauh dari tempat pelontaran jumroh, itu mereka tidak tinggal di tenda. Jadi mereka nanti langsung pulang lagi ke hotel. Apakah mabit? Mabit tetap mabit begitu. Cuman tinggalnya bukan di tenda. Kalau yang di tenda kan mereka tinggal di tenda, makan di tenda, kamar mandi segala macam di tenda semua, mabitnya pun di tenda. Nah, bagi mereka yang kebagian skema tanazul ini, mereka itu nanti tinggalnya di pemondokan di hotel, balik ke hotel, tapi begitu waktu mabit, mereka nanti bergerak ke ke area sekitar Jamarot. Jadi mereka duduk aja tuh, hampar aja udah di sekitar Jamarot itu. Ngampar di sana, begitu sudah selesai, dapatlah sebagian besar malam, sudah selesai waktunya mabit, mereka pulang begitu. Biasanya nih, mereka yang skema tanazul ini, kalau resminya skema tanazul ini mungkin baru tahun depan diterapkan begitu. Tapi sebenarnya tahun-tahun kemarin skema tanazul itu udah ada gitu. Jadi mereka yang tinggal di pemondokan, mereka datang ke sekitar Jamarot, selesai nanti biasanya mereka kadang ada yang menunggu sampai subuh. Selesai sholat subuh, mereka nanti langsung naik ke Jamarot itu melontar jumroh, selesai melontar jumroh mereka pulang kemudian istirahat begitu. Nah, ini skema seperti ini juga bisa mengurangi kepadatan di Mina. Mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan skema-skema nanti yang akan diterapkan oleh pemerintahan kita itu semuanya berjalan lancar, dan mudah-mudahan haji tahun 2025 ini kita harapkan pelaksanaannya itu tentu lebih baik daripada tahun 2024. Pelaksanaannya, pelayanannya, dan lain segala macamnya itu mudah-mudahan ya harusnya sih lebih baik daripada tahun 2024 ya. Apalagi kan nanti kebijakan baru itu mereka yang punya penyakit tertentu itu kan dilarang berhaji, sehingga ini seharusnya lebih memudahkan petugas kita dalam melayani para jamaah haji. Ya, kita tunggu saja nanti pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Karena ini memang harus dilakukan pelayanan terbaik. Karena semuanya sekarang ini semuanya memantau bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu. Sehingga ya pelaksanaan ibadah haji itu harus betul-betul nanti pemerintahan kita itu melayani para jamaah haji itu dengan baik dan harus sukses, lebih baik daripada haji tahun 2024 kemarin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.